Semuanya, nama saya Sanderson Wani. Saya adalah lulusan Tunas Muda School tahun 2011. Pada saat ini saya adalah konsultan di World Health Organization Headquarters di Geneva dan juga adjunct professor di Universitas Indonesia dalam bidang kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. I want to welcome you to this event. Semoga Anda terberkati di acara pada hari ini. Seperti tanaman yang tumbuh di bawah cahaya, berbagai unsur kehidupan. InLight tidak bertumbuh sendiri. InLight bertumbuh bersama setiap pribadi unggul yang berkomitmen untuk tumbuh bersama sebagai satu tim. Kemudian sama-sama berkembang sebagai keluarga besar yang saling mendukung dalam setiap upaya. Mari bersama terus bertumbuh untuk terangi Indonesia. Dataskripmall.id menyediakan kebutuhan perlengkapan kerja Anda. Dijamin asli, bergaransi resmi, layanan purna jualnya pun mudah ditemui di kota-kota besar se-Indonesia. Download mobile app Dataskripmall.id untuk produk yang pasti asli dan bergaransi resmi.
Ada saat di mana kita sudah kehilangan semua harapan dan semua cara manusia sudah dicoba dan gagal. Tetapi Tuhan datang dan memberi harapan baru. Dia menguatkan dan menuntun kita ke jalan yang baru. Apapun hasilnya, kita harus tetap bersyukur dan tetap menyembahnya. Mujizat akan terjadi, kita pasti dipulihkan setotal-totalnya. Tuhan membuktikan kesetiaannya dan akan menggenapi janjinya. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Dalam musim hidupku yang selalu ada bagiku, hanya di dalammu ku rasa tenang, ada kekuatan baru. Dalam musim hidupku kau selalu ada bagiku. Kau pegang tanganku, pimpin jalanku, ada kekuatan baru. Ku nyanyikan kebaikanmu, ku nyanyikan kesetiaanmu, tiada habis kasihmu bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Yesus. Dalam musim hidupku kau selalu ada bagiku. Kau pegang tanganku, pimpin jalanku, ada kekuatan baru. Ku nyanyikan kebaikanmu, ku nyanyikan kesetiaanmu, tiada habis kasihmu bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku nyanyikan kebaikanmu, ku nyanyikan kasih setiamu, tiada habis kasihmu bagiku. Ku bersyukur selalu kepadamu, Yesus. Ku nyanyikan kebaikanmu, ku nyanyikan kesetiaanmu, tiada habis kasihmu bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku nyanyikan kebaikanmu, ku nyanyikan kasih setiamu, tiada habis kasihmu bagiku. Ku bersyukur selalu kepadamu, Yesus. Ku bersyukur selalu
padamu, Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Shalom, Romo. Selamat pagi. Selamat Paskah. Semua bersukacita. Semua bersukacita di sana. Tadi kita sudah mendengarkan dan bercakap-cakap dengan Romo Koko ya tentang Ekaristi. Jadi kita pasti menghayati perayaan Ekaristi hari ini dengan penuh makna dan dengan sukacita. Karena pada dasarnya perayaan Ekaristi adalah perayaan Paskah. Merayakan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan yang menebus kita semua, yang menyembuhkan kita semua, bukan sekedar sembuh raganya, tetapi teristimewa sembuh jiwa-jiwa kita semua. Oleh karena itu marilah kita mulai perayaan syukur kita juga dengan mohon kesembuhan jiwa kita semua, bukan karena semua ODGJ ya, tetapi karena kita semua menyadari keberdosaan kita, ketergantungan kita kepada darah Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita. Kita mulai dengan doa tobat bersama supaya semakin layak ikut serta dalam perayaan Ekaristi yang menyelamatkan hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami semua. Teristimewa Engkau telah membangunkan kami semua, mengembangkan iman kami semua, dan mendorong kami untuk semakin bersaudara satu sama lain, semakin mengasihi dan melayani, dengan semangat bela rasa satu sama lain sebagai saudara-saudara dalam Bapa yang satu dan sama. Teristimewa Engkau menggerakkan kami untuk semakin peduli kepada saudara-saudari kami yang lemah dan miskin. Bapa yang kudus, kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Engkau telah membantu kami untuk semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Berkatilah kami semua dan dengarkanlah segala permohonan yang kami sampaikan di dalam perayaan Ekaristi ini. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan, Maha mendengar, dan kami juga mau taat seturut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan, kita nikmati sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem,
Orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita
kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba hanya mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku
adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, suster, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang Romo. Karena ini mendekati makan siang, pasti khotbahnya, tadi saya udah bilang, saya khotbah seperti pesan Paus Fransiskus saja, 8 menit. Terus saya diomelin sama panitia, katanya terserah Romo Yus. Oke. Saudara-saudari, hari ini Anda mendapatkan 3 acara utama. Pertama, pengajaran Romo Koko yang mempesona. Yang kedua, perayaan Ekaristi bersama Romo Vikep Edi Mulyono. Yang ketiga, nanti KRK penyembuhan bersama Bapak Damien. Pertanyaan saya, mana yang paling Anda nantikan? Romo Koko, adorasi penyembuhan, ya. Bapak Damien yang dari UK ya, yang punya karunia penyembuhan, minta maaf Romo Edi kurang dinantikan. Tapi secara teologis, acara pertama Romo Koko dan acara penyembuhannya Bapak Damien itu selalu kalah oleh yang namanya Ekaristi. Karena secara teologi Ekaristi itu sumber dan puncak. Sumber dan puncak. Suatu hari saya diundang sebuah persekutuan doa di paroki. Saya tidak usah sebut namanya ya, nggak enak karena salah satu mungkin ada di sini. Saya nggak tahu hari itu tugas saya firman aja atau Ekaristi. Kan kadangkala bisa Ekaristi, bisa firman. Saya bawa alat misa, saya bawa jubah, saya siap misa. Hari itu kebetulan saya belum misa. Jadi saya masih punya utang, hari itu saya pengen misa. Kebetulan diundang ke PD ini. Sampai situ saya bilang, acara kita apa? Oh PD Romo, terus tugas saya apa? Ya Romo hanya kasih firman. Oh boleh enggak diganti misa? Nanti khotbah saya lebih panjang dari biasanya. Oh jangan Romo, nanti kita rugi. Kalau kita misa khotbahnya Romo Yus jadi pendek. Terus saya dalam hati berkata, ini agak-agak nih PD. Ditawarin misa, harusnya kan kita bersyukur gitu ya. Bayangkan umat di kuskupan lain cari misa tuh susah. Romonya juga nggak bisa pilih-pilih. Kecenderungan umat Kuskupan Agung Jakarta adalah kita tuh punya pastor begitu banyak. Itu pun hari ini nggak dipakai, yang dipakai Romo Koko dari mana itu? Palembang ya. Kita di Jakarta ini bisa pilih Romo ya. Bosen di parokinya sendiri, geser sedikit 15 menit dapat Romo lain. Kita di Jakarta punya privilege bisa pilih-pilih Romo. Bahkan beberapa dari Anda tuh punya koleksi di handphonenya Romo-Romo yang cocok buat anak-anak, Romo ini. Cocok buat lansia ini. Romo ini cocoknya buat orang mati aja nih. Maksudnya si Hari Liong. Spesialis orang meninggal. Sepertinya kita memilih-milih, tapi buat saya mari kita syukuri rahmat Ekaristi ya. Yang masuk ke dalam tubuh kita inilah yang mau kita rasakan jadi berkat. Oke, ada adorasi, kita sembah. Dulu waktu saya masih muda, umur 30-an, waktu adorasi
jubah saya ditarik-tarik. Saya syok, disentuh sama ibu-ibu saya. Tapi ya itu kan mungkin di kitab suci menyentuh jubahnya aja aku akan sembuh. Maka saya kira mari kita rasakan mukjizat yang paling besar, betul itu adalah Ekaristi. Yang kedua, bacaan-bacaan kitab suci hari ini bicara tentang hubungan antara gembala dan domba. Paus Fransiskus mengatakan apa? Hai para imam, hai gembala-gembala, hendaknya kalian itu menjadi gembala berbau domba. Artinya kita disuruh ikut merasakan suka duka, harapan dan kecemasan umat. Hai gembala, hendaknya engkau berbau domba. Persoalannya, dombanya itu kan baunya macam-macam. Ada yang bau perengus, ada yang jarang ke gereja, ada yang sedang punya dosa besar, ada juga yang kinclong, yang rajin ke gereja dan sebagainya. Tapi persoalannya gembalanya juga jenisnya macam-macam. Ya. Ada gembala yang masih muda-muda, kayak si Romo Nofrin, Romo Salto, ya, belum sampai imamat 5 tahun 6 tahun mungkin ya. Tapi ada Romo gembala yang masih muda tapi sok tua. Rambutnya dibikin putih. Saya sudah tidak usah menyebut namanya, inisialnya KO. Ya. Masih muda dia, cuma sok tua dia ya kan. Penampilannya besar, gagah gitu. Yang lainnya ini setengah tua di sini. Setengah tua. Ya. Tapi kita juga gembala macam-macam ya. Ada yang pinter, jenius, kayak Romo Nofrin itu sejak frater sudah dikirim ke Vatikan. Ya, sekolah teologinya kalau kita kan di Jogja, romo-romo yang biasa-biasa kayak saya, kayak yang di belakang ini paling kan sekolah teologi di Jogja, di Ledarero, mungkin di mana gitu ya. Si Nofrin itu dikirim ke Vatikan. Maka sekarang dia bukan imam projo lagi PR, bukan. Dia kita juluki ordonya SPV, Romo Nofrin si paling Vatikan. Mendampingi paus sudah berapa kali ya. Kalau kita kan susah mendampingi paus. Ya, ada yang sangat pinter romo-romo paroki Anda, jenius, tinggi pendidikannya. Tapi juga ada yang setengah pinter, ada yang belagak pinter juga ada ya. Lulusnya bukan cum laude tapi cum misericordiae. Kalau cum laude itu lulus dengan penuh pujian. Kalau cum misericordiae itu lulus dengan belas kasih. Itu ada yang begitu. Maka buat saya hubungan gembala dan domba, hai domba-domba, terimalah kami gembala-gembala apa adanya. Tapi kami juga dilatih untuk menerima domba-domba apa adanya. Kami tidak pilih-pilih itu, pengen tugas di paroki ini, di tempat tugas ini, gak boleh pilih-pilih. Kami harus terima domba-domba itu apa adanya. Ya. Demikian juga Anda, menerima gembala-gembala kami ini apa adanya. Walaupun kadang sekarang suka ada tren yang kebalik, yang benar kan adanya surat gembala, surat dari uskup kepada dombanya umat. Tapi sekarang domba-domba mulai ikut-ikutan bikin surat domba kepada uskup ngelaporin romonya. Maka buat saya yang paling penting kita saling menerima, saling ya menumbuhkan satu dengan yang lain dalam relasi kita sebagai imam dan juga sebagai umat. Kita jadi romo nggak bisa melayani dengan baik kalau tidak dibantu oleh umat. Anda juga membutuhkan imam-imam seperti kami. Kata kunci yang kedua dalam bacaan-bacaan kitab suci ini adalah soal pintu. Kita umat di Jakarta ini sedang heboh soal Porta Sancta. Ya. Pakai acara stempel-stempelan. Padahal itu nggak resmi dari keuskupan, pokoknya bikin rame, bikin stempel. Ada oma-oma sudah ngumpulin stempel. Suatu ketika datang ke paroki Stella Maris Pluit. Di paroki Stella Maris Pluit,
Porta Sanctanya bagus, tapi tidak nyiapin stempel. Terus dia datang ke sekretariat minta stempel dari paroki. Gak dikasih sama sekretariat, gak ada, paroki kita tidak mengeluarkan stempel Porta Sancta. Oma itu marah, ini gereja apaan sih? Masa gak pakai stempel? Akhirnya daripada omanya marah, dikasih stempel lunas oleh sekretariat. Beres. Romo Salto itu pernah cerita di Kota Bumi ya, pernah mimpin tutup peti seorang oma yang sudah komplit stempelnya ada 9 ya. Oleh anak cucunya paspor Porta Sancta itu yang udah distempelin 9 dimasukkan ke dalam peti oleh anak cucunya. Mungkin buat laporan sama Santo Petrus di pintu surga. Saya sudah dapat nih 9. Maka izinkan saya masuk. Pintu dalam gereja Katolik menjadi simbol keselamatan. Dasar kitab sucinya yang tadi kita dengar ya, yang tadi kita dengar. Hati-hati dalam berziarah, jangan jatuh pada mistisisme ya. Megang-megang pintu terus digini-giniin. Di bagian-bagian yang sakit, bukan itu. Saya tuh khawatirnya kita ini oke, kita butuh mukjizat, oke, butuh kesembuhan, tapi bahayanya tuh kita ke mistisisme. Saya sekolah di Filipina 3 tahun. Orang Filipina punya kecenderungan yang sama. Mereka naik, kalau di Filipina tuh umat boleh naik pegang tabernakel. Jadi pulang misa kalau ada kesempatan kosong mereka pegang tabernakel, pakai sapu tangan mereka. Terus sapu tangan ini dipeper-peperin ke anak-anaknya, ke bagian tubuhnya yang sedang sakit. Ini kadang-kadang terjadi ya, ketika kita membutuhkan suatu mukjizat, suatu kebaikan dalam hidup kita, kalau kita nggak hati-hati kita jatuh pada mistisisme. Terkait dengan pintu, ini ada kisah juga. Di sekolah SD Santa Maria Juanda, suatu ketika ada accident, kejadian. Ada seorang bocah, anak SD, karena kebelet pipis dia lari ke toilet. Pintu toiletnya itu pintu koboi yang begini, dari depan dari belakang bisa didorong. Karena dia sudah sangat kebelet, dia kurang aware, kurang hati-hati. Ternyata dari dalam ada temennya juga yang lari, namanya anak SD kan kemana-mana lari ya kan. Dia dorong juga itu pintu dari dalam, yang dari luar sudah lari mau masuk keduluan sama yang dalam. Duar, kena kepala. Anak itu pingsan, keluar darah dari dahinya, dibawa ke rumah sakit Husada. Papa mamanya marah kepada sekolah, kenapa sampai anaknya mengalami kecelakaan seperti itu. Membawa pengacara untuk menggugat sekolah, karena sekolah harus tanggung jawab. Apa yang terjadi? Anak ini aslinya di sekolah itu nilainya pas-pasan. Jadi kalau KKM itu nggak bisa tembus, dia remedial terus. Jadi anak ini memang kurang secara intelektual. Apa yang terjadi setelah dia siuman dari Husada, darahnya keluar, sekolah lagi, anak itu tiba-tiba jadi pinter sekali. Nilainya 90, 90, 90. Orang tuanya nggak jadi menggugat ke sekolah. Karena berkat pintu WC itu anaknya jadi pinter. Apa yang terjadi? Mami-mami yang lain heboh. Terjadi mukjizat di WC sekolah kita. Lalu mami-mami itu berziarah ke pintu WC. Pintu yang mana? Pintu yang mana yang bikin anak pinter? Mungkin maksudnya anaknya yang agak oon mau dijedukin di pintu itu. Tapi ini bisa terjadi dengan kita, ini hanya ilustrasi kisah kecil di sekolah. Bisa jadi kita ini dapat berita, Romo ini mukjizatnya bagus loh, karunianya. Gua Maria ini luar biasa. Doa novena Santo Santa ini luar biasa. Mungkin kita punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya. Sama. Romo-romo juga kadang-kala kan dibikin daftar, romo-romo yang punya karunia penyembuhan. Romo Koko sih nggak masuk ke karunia itu sebetulnya ya. Dia karunia dia cuma hihihihi
Nah, itu Romo Koko karunianya ya. Tapi kan kalau kita bikin daftar romo-romo yang punya karunia penyembuhan, bisa kita sebut itu satu persatu. Problemnya ini romo-romo yang ada di sini nggak masuk namanya ke situ. Ya. Tapi karunianya pasti beda-beda tiap orang ini, tiap romo ini. Di Sendang Sono, saya dulu punya, ini bulan Maria. Di Sendang Sono dulu saya punya kebiasaan, kalau Senin ujian, Sabtu itu saya belajarnya di Sendang Sono pagi-pagi. Terus saya tiduran sebentar habis belajar, terus saya baru doa rosario pulang. Ya. Ketika saya doa rosario, doa di depan Gua Maria, tiba-tiba ada satu bapak maju, menyalakan lilin. Terus dia taruh kertas di depan patung Bunda. Kertasnya sangat menyolok buat saya, sehingga mau nggak mau saya yang lagi merenung di depan Gua Maria, saya liatin itu kertas apa. Ternyata setelah saya incer ini kertas apa sih gitu ya. Ternyata dia naruh kertas judi togel di depan Gua Maria. Saya langsung bilang sama Bunda Maria, Bunda tolong sampaikan pada Tuhan Yesus, jangan kabulkan doa ini Bunda. Apa jadinya kalau tiba-tiba dia memberi kesaksian di Sendang Sono, togel saya tembus misalnya begitu, maka Sendang Sono menjadi tempat pesugihan dan menjadi tempat mistisisme. Saudara-saudari, oke, kita punya kebutuhan, kita sedang sakit, kita sedang susah, tapi tetaplah mukjizat itu bukan pertama-tama soal kita abrakadabra sembuh lalu kita mengalami kebaikan secara tiba-tiba. Anda kuat pun dengan sakit yang kita alami sampai sekarang, itu pun mukjizat menurut saya. Kita tetap tersenyum, kita bisa menolong orang yang sedang miskin, gak punya uang, gak bisa makan dengan kekurangan kita, itu pun mukjizat. Saya mau ngetes sama Anda, mukjizat itu dari atas atau dari bawah? Mukjizat itu dari atas atau dari bawah? Dari atas. Oke, saya ceritain pengalamannya dulu ya. Ketika saya sekolah di Filipina, ada satu teman yang sangat saleh, rajin doa, namanya Romo Fritz. Dia imam Kuskupan Lampung ya. Dibandingkan saya, dia kayaknya lebih sering berdoa dan meditasi daripada saya. Suatu ketika kita mau pulang ke Indonesia dari Filipina, beli tiket. Pesawatnya jam 9 malam. Tapi karena hari itu taifun, hujan besar, badai, maka kita beli tiket naik taksi keluar dari apartemen itu jam 3 sore. Maka harusnya cukup karena biasanya 1 jam sampai airport. Tapi nyari taksi jam 3 nggak dapet karena macet di mana-mana dan hujan dan banjir. Jam 4 nggak dapet, jam 5 nggak dapet. Setengah 6 saya baru dapat taksi. Jalanan macet. Perjalanan harusnya 1 jam, mudah-mudahan sampai. Tapi benar-benar stuck. Sampai jam 7 itu masih jauh sekali dari airport. Saya udah mulai resah. International flight paling baik 2 jam sebelum terbang sudah ke check-in counter. Tapi 1 jam kurang mungkin masih bisa kalau untung. Saya mulai resah, terus saya tanya sama Romo Fritz, Fritz ini gimana nih? Udah jam 7 tapi kita masih di sini. Kayaknya kita nggak bisa terbang nih, saya bilang begitu. Apa jawaban Romo Fritz? Yowes, aku tak doa dulu, kata dia. Dia keluarin rosario, dia bikin tanda salib, dia merem, berdoa rosario. Kan tadi saya sudah kasih pengantar, Romo Fritz ini Romo yang rajin doa. Ya, dia orangnya pendiam tapi saleh gitu. Saya ngelihat dia doa. Saya juga punya rosario Bapak Ibu. Saya bisa ambil rosario saya, lalu saya ikut merem dan ikut komat kamit berdoa. Tapi kan kayaknya Romo Yus gak gitu. Saya keluarin dompet saya. Saya lihat ada duit 6.000 peso. Harusnya naik taksi ke airport 1.000 peso kurang lebih. Maka cukup 6.000 peso. Lalu saya keluarin duit saya 6.000 peso, saya bilang kepada driver, Pak,
Kalau you bisa sampai airport sebelum jam 8, 6.000 peso semuanya buat Anda. Really? Dia bilang, beneran? Bener, saya bilang, semuanya. Apa yang terjadi setelah saya taruh 6.000 peso di kursi sebelah dia nyetirnya berubah. Dari yang tadinya pelan ngikutin jalur ya, tiba-tiba kepot sana, kepot sini, nyalip sana, nyalip sini, lewat bahu jalan, masuk desa, masuk kampung. Cit, jam 8 kurang 5 taksi berhenti di airport. Pas saat itu Romo Fritz selesai berdoa. Terus dia celingak-celinguk. Wih, doaku terkabul, kata dia. Pertanyaan saya buat Anda, apa yang membuat keinginan saya terkabul? A. Doanya Romo Fritz. B. 6.000 pesonya Romo Yus. Yang A angkat tangan. Doanya Romo Fritz. Dikit, 6.000 peso Romo Yus. Khotbah Anda gak ada gunanya Romo Koko. Kapitalis lebih berkuasa. Mungkin yang cari aman akan menjawab dua-duanya, ya. Dua-duanya, ya, dari atas dari bawah. Tapi kita tes. Kalau dua-duanya rosario, dua-duanya merem. Gua rasa sopirnya juga ikut merem. Ya. Dan gak sampai. Tapi kalau misalnya Romo Fritz gak doa, dia tambahin 3.000 peso, yowes tak tambahin Yus 3.000 peso, ayo Pak Sopir, cepet Pak Sopir. Mungkin sampai juga ya. Mungkin Anda berkata, Romo Yus kurang spiritual, ya. Romo Yus kurang doa. Tapi logika rohani saya mengatakan begini, Tuhan sudah kasih saya berkat lewat keuskupan sehingga saya punya duit 6.000 peso di kantong saya. Maka Tuhan mungkin berkata, ini macet, kalau you berdua sama-sama merem, you on dua-duanya, kata Tuhan. Lakukan sesuatu yang aku sudah kasih. You punya otak, you punya duit, you punya tangan, lakukan sesuatu. Maka buat saya apa yang dikatakan Santo Agustinus itu benar. Berdoalah seakan-akan semuanya bergantung pada Tuhan, ya. Dan kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Tapi pada saat yang sama bekerjalah, lakukanlah sesuatu seakan-akan semuanya bergantung padamu dan Tuhan tidak menolong, ya. Jadi kata seakan-akan ini penting, ya. Supaya apa? Supaya sebetulnya ketika kita doa, kita sungguh-sungguh 100% pasrah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ke rumah sakit melakukan tindakan medis bersama dokter, lakukanlah sekuat tenaga dan itu memang sangat tergantung dari kekuatan medis, obat dan yang dilakukan di rumah sakit itu. Yakinlah lakukan yang terbaik. Maka ketika dua-duanya ini dilakukan, di titik tengah mukjizat itu terjadi. Keajaiban terjadi dalam hidup Anda, ya. Maka saudara-saudariku, tekunlah berdoa, ya. Ketoklah terus hati Tuhan. Santo Fransiskus mengatakan berdoalah seperti seorang pengemis. Pengemis. Minta terus. Cuma pengemis kan macam-macam. Ada pengemis yang gak dikasih sama Tuhan, sama driver gitu ya. Dia tetap begini pengemis. Lalu lewat. Tapi ada pengemis yang ketika nggak dikasih sama driver, dia baret tuh mobil. Ada juga dia marah. Maka saya kira kita ingin menjadi pengemis yang baik. Kalau Tuhan kasih kita, terima kasih Tuhan. Tapi kalaupun mukjizat yang kita pikirkan itu tidak terjadi, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita. Ya. Di dunia ini penderitaan akan selalu ada. Kemiskinan akan selalu ada. Orang sakit akan selalu ada. Berakhirnya kapan? Ketika kita selesai dari dunia. Ada penderitaan yang mungkin harus kita bawa mati. Tapi mungkin juga ada penderitaan yang saat ini di sini tanggal 12 Mei terjadi mukjizat di tempat ini. Saya masih yakin itu, ya.
Jadi yang paling penting buat saya kita punya iman yang benar ya. Kalau diundang acara seperti ini iman kita benar. Saya selalu mengatakan bedanya iman yang besar dan iman yang benar. Iman yang besar itu ketika kita lagi susah mintalah terus minta. Dan yakin Tuhan memberikan karunia-Nya. Itu iman yang besar. Tapi kalau iman yang benar itu seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Bila mungkin jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bila tidak mungkin bukan kehendakku yang terjadi melainkan kehendak-Mu. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman. Bila hari ini terjadi mukjizat untuk Anda, puji Tuhan. Tapi minimal kita bertumbuh dalam iman bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita ungkapkan iman yang benar, iman yang besar ya. Kita dukung dengan doa iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Allah Bapa Sang Gembala baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan cinta, penuh iman dan harapan. Dengarkanlah kiranya doa-doa kami saat ini. Marilah berdoa untuk para imam yang telah dipanggil untuk menjadi gembala-gembala yang baik bagi umat-Mu. Berikanlah kepada para imam kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih yang tak terhingga, sehingga mereka dapat menuntun umat-Mu dengan baik dan membawanya lebih dekat kepadamu. Berikanlah kepada mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, serta keberanian untuk menyampaikan firman-Mu dengan jujur dan tegas, dan jadikanlah mereka sebagai teladan yang baik bagi umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk gereja-Mu yang kudus, agar dapat menjadi saksi kasih-Mu yang nyata bagi dunia. Berikanlah kepada kami kepedulian yang lebih besar kepada mereka yang lemah dan miskin, sehingga kami dapat menjadi tangan-Mu yang membantu dan menopang mereka. Berikanlah kepada kami keberanian untuk mengambil tindakan nyata dalam membantu dan untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk umat yang hadir di tempat ini, agar dapat lebih mencintai dan menghormati Ekaristi yang kudus. Berikanlah kepada kami rahmat untuk memahami dan mengalami kehadiran-Mu yang nyata dalam Ekaristi. Berikanlah kekuatan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan hidup, dan untuk menemukan kesembuhan rohani dan jasmani melalui Ekaristi. Berikanlah kepada kami hati yang penuh rasa syukur dan cinta, sehingga kami dapat menerima Ekaristi dengan penuh iman dan hormat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk Yayasan Bakti Luhur yang dengan setia dan penuh kasih sayang melayani anak-anak berkebutuhan khusus yang miskin dan terlantar. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih yang tak terhingga, sehingga mereka dapat terus berkarya dengan baik dan membawa harapan bagi anak-anak yang mereka layani. Dan berikanlah kepada kami hati yang penuh belas kasihan dan kepedulian, sehingga kami dapat membantu dan mendukung karya Yayasan Bakti Luhur. Berikanlah juga kepada kami rahmat untuk memahami dan menghormati keunikan dan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga kami dapat menjadi saksi kasih-Mu yang nyata bagi mereka. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi-intensi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah doa kami dan berikanlah kekuatan serta kebijaksanaan untuk berbuat secara nyata dalam membantu sesama dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang kudus, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan, bersama dengan persembahan seluruh hidup kami, persembahan penderitaan, dan seluruh keluarga kami. Jadikanlah roti anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus yang menjadi makanan rohani bagi kami yang menyelamatkan, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan korban-korban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan sorga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tanti-tantinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minumkan hari ini, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Amin.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Silakan saling berbagi damai Tuhan. Lihatlah anak domba Allah, Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita lanjutkan dengan penyembahan Sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu dan mengamalkan tobat kami dalam tingkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus yang terkasih, penebus dunia, kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan dengan kami, dengan Dikau menjadi semakin erat, kini kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepadamu. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami.
Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihanilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak mau menaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang Maha Pemurah, tariklah mereka kepadamu. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami. Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan Engkau. Rajailah pula mereka yang menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kini kelaparan. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat atau terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tibalah saatnya kami menjadi satu dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Dikau sendiri sebagai Gembala yang tunggal. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami. Berilah gerejamu kemerdekaan dan damai. Berilah segala bangsa keadilan serta ketertiban, dan himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini. Kemuliaan kepada hati ilahi, pangkal keselamatan kita. Hormat dan pujian baginya sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Surut sudah hukum lampau, tata baru tampilan. Karena indra tidak mampu, iman jadi tumpuan. Yang berputra dan sang putra, dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja, beserta dengan Sang Roh, muncul dari keduanya, dan setara disembah. Engkau telah memberi mereka roti surgawi yang mengandung marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Anda akan menerima berkat sakramen Maha Kudus. Sembahlah Dia, persatukan kurbanmu dengan kurban Ekaristi ini. Persembahkan sakit, persembahkan air matamu, persembahkan luka dan masa lalumu yang tidak baik-baik saja. Persatukan dan sembahlah Dia. Dalam nama ini ada kemenangan. Yesus. Kita nyanyikan doa terpujilah Allah. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Kita siapkan diri kita untuk penerimaan komuni.
dalam hidup yang kekal. Kau selalu ada bagiku, hanya di dalammu ku rasa tendang, ada kekuatan baru. Dalam musim hidupku, selalu ada bagiku. Kau pegang tanganku, pimpin
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengutus Yesus Putra-Mu yang tunggal, sehingga kami yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dialah anak domba Allah yang telah menebus kami, supaya kami bisa berdamai dengan Engkau dan berdamai satu sama lain. Tubuh dan darah Kristus Sang Anak Domba telah kami santap. Semoga semakin meneguhkan, menguatkan iman kami di dalam peziarahan hidup kami, agar kami semakin disembuhkan dengan luka-luka batin kami, agar kami semakin dihantar menuju kerajaan yang kekal bersama Engkau sendiri. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Apakah ada pengumuman? Langsung berkat Romo. Tidak ada? Perkawinan? Langsung berkat Romo. Tidak ada pengumuman perkawinan ya. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Pengasih memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada
melingkupi hidupku.